Jacqueline dengan NIM 420321001. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Teriza Putri, NIM 42012100003. Perkenalkan, nama saya Yandi dengan NIM 4202510004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk pertama kali. Yang pertama kali itu adalah alkilasi ester malonat. Jadi di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah pembentukan enolat. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pembentukan enolat dari alkilasi ester malonat. Jadi seperti yang ada di layar, di sini sudah dicantumkan contoh ester malonat, yaitu dietil malonat dengan struktur sebagai berikut. Dengan dua gugus ester, yaitu di sini dan juga di sini. Bisa juga ditulis seperti ini, CH2, CO2, C2H5 dua kali. Atau bisa juga ditulis lengkapnya seperti ini. Ini CH2 dan di sini CO2, C2H5, CO2, C2H5. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Jadi teman-teman, kalau udah ada bentuk seperti ini, teman-teman tahu cara menjabarkan rumusnya. Oke, kita lanjut ke materi kita tadi, dietil malonat. Seperti yang kita ketahui, di sini itu ada hidrogen alfanya. Ya, itu di sini hidrogen alfa. Jadi seperti di contoh kita ini, hidrogen alfanya itu mengikat dua gugus karbonil, sehingga dia memiliki sifat sebagai asam kuat, sehingga sangat mudah untuk ditarik. Sehingga jika dietil malonat reaksikan, di sini ada alkoksida, suatu basa, maka dia akan mudah ditarik oleh basa alkoksida ini, ya, maka hasil reaksinya pun akan terbentuk enolat dan juga alkohol. Nah, inilah dia enolatnya. Nah, nanti enolat inilah yang akan berlanjut ke step selanjutnya. Jadi di sini step pertama kita sudah selesai membentuk enolat. Dan kita lanjut ke step kedua, yaitu alkilasi. Nah, dengan adanya karbanion yang ini, atau juga bisa kita sebut karbon yang berbuatan negatif, dia akan mampu berikatan atau bisa juga disebut mampu bereaksi ya dengan senyawa positif, yaitu di sini ada alkil halida. Nah, dimana alkil di sini berikatan positif karena berikatan dengan Br yang elektronegatif. Jadi di sini karbanion yang di sini akan mengambil alkil yang ada di sini. Terus terjadilah reaksi di sini, itu reaksi SN2, karena yang kita ambil itu adalah C yang berikatan dengan Br dan bukan C yang ada di ujung sini. Karena C di sini itu dia lebih positif karena dia berikatan dengan Br di sini yang sifatnya elektronegatif. Setelah diambil dia akan seperti ini. C2H5-nya ada di sini ya. Tapi nggak sampai di sini aja. Ternyata di sini masih ada hidrogen alfanya. Tapi yang keduanya. Jadi di sini hidrogen alfanya juga kita akan reaksikan dengan basa karena di sini dia bersifat asam juga ya.
Nah, di sini saya tulis di atas saja ya, hidrogen alfa yang kedua. Nah, ini dia bersifat asam juga. Tapi fakta uniknya itu hidrogen alfa yang kedua ini tidak seasam hidrogen alfa yang pertama. Dia itu masih lebih lemah daripada hidrogen alfa yang pertama. Sehingga untuk reaksinya kita membutuhkan basa yang lebih kuat daripada alkil halida ini. Nah, di sini contohnya ada NH2 yang sifat kebasahannya itu lebih kuat. Nah, reaksi selanjutnya hidrogen yang ada di sini itu akan tertarik ke sini sehingga akan menghasilkan karbanion seperti ini. Nah, dia di sini sudah berbuatan negatif dan menjadi karbanion seperti yang pertama tadi. Nah, misalnya kalau dia udah jadi karbanion, maka dia akan bisa bereaksi dengan alkil halida seperti kayak yang tadi ya. Nah, contohnya di sini itu adalah iodometan. Nah, di sini dia akan menarik alkil. Di sini alkilnya itu adalah CH3 dan iodo ini akan lepas dan akan terbentuk seperti ini. CH3-nya itu berikatan dengan gugus yang tadi. Maka terbentuklah ada dua di sini. Yang pertama itu adalah C2H5 dan yang kedua itu adalah CH3. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hidrolisis dan dekarboksilasi. Nah, ini ada tadi yang di step 2, tapi di sini dibuat R ya. Sama-sama alkil. Ini alkil 1, ini alkil 2. Ini C2H5, yang ini CH3. Dimana kita ketahui ini adalah gugus ester ya. Gugus ester itu kan apabila direaksikan dengan air pada suasana asam, dia akan terbentuk asam karboksilat karena ester ini adalah derivat asam karboksilat. Jadi derivat karboksilat itu adalah senyawa yang apabila direaksikan dengan air, dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat. Ini bisa kita lihat proses hidrolisisnya menghasilkan asam karboksilat. Nah, langsung saja ini gugus ester. Gugus ester ini apabila direaksikan dengan air dalam suasana asam, dia akan menjadi asam karboksilat COOH seperti yang ini kan di reaksinya. Apabila sudah seperti ini, maka ini kita akan melakukan reaksi dekarboksilasi atau pemutusan ikatan CO2 atau dipanaskan sehingga CO2 ini akan lepas. Dan ini C-nya akan berbuatan negatif dan H akan berikatan pada C tadi. Sehingga terbentuklah senyawa seperti ini. Nah, ini adalah asam asetat yang tersubstitusi alfa sehingga bisa kita ganti menjadi seperti ini. Jadi seperti ini reaksinya. Itu jadi CH3COOH. Jadi secara umum pembentukan alkilasi ester malolat itu nantinya akan berakhir setelah dihidrolisis dari dekarboksilat dan dikarboksilasi. Nanti akan menghasilkan asam asetat, substitusi alfa dan alfa. Nah, itu dialah alkilasi ester malonat. Kita lanjut ke alkilasi ester asetoasetat. Nah, di sini reaksinya sama saja sih seperti alkilasi ester malonat ya, yaitu yang pertama hidrogen alfa
Sebelumnya ini dijelaskan dulu ya, ester asetoasetat. Kenapa dibilang ester asetoasetat? Karena dia memiliki dua gugus, yaitu gugus ester dan gugus aseton atau keton ya. Makanya dia disebut sebagai ester asetoasetat karena ada gugus aseton dan keton. Di sini gugus alfa pada C karbonil ini bersifat asam kuat ya, karena dia berikatan langsung dengan dua gugus karbonil. Nah, ini akan mudah diserang oleh basa. Dia akan mudah diserang oleh alkoksida, di mana alkoksida itu akan menarik hidrogen alfa pada karbonil. Kemudian akan terbentuk karbanion. Nah, seperti ini dia. Nah, karbonan ini adalah karbon yang bersifat negatif, sehingga bisa kita reaksikan dengan senyawa yang bersifat basa, yaitu di sini alkil halida. Alkil halida ini ada C-nya ada 4 ya. Nah, namanya itu butil bromida, di mana C-nya yang berikatan dengan bromida ini yang kita ambil ya, dan diputus. Ini nanti C-nya akan diputus oleh karbonion. Nah, BR-nya akan pergi. Nah, selanjutnya itu ditambahkan alkil ya, C4H9. Nah, setelah ini akan ada gugus ester ya, ester. Nah, gugus ini akan dihidrolisis. Seperti yang kita ketahui, jika ester dihidrolisis maka akan menghasilkan asam karboksilat, karena ester adalah derivat asam karboksilat. Sehingga apabila dihidrolisis menjadi COOH seperti ini, setelah ini kayak mana gitu, kita lakukan dekarboksilasi, di mana akan dipanaskan pada suhu tertentu, dan dari reaksi ini akan terputus CO2-nya, sehingga terbentuklah dia aseton atau keton. Seperti ini dia. Nah, di mana aseton ini tersubstitusi alfa. Nah, inilah senyawa kompleks yang didapat. Jadi, hasil dari alkilasi ester asetoasetat adalah senyawa aseton yang tersubstitusi alfa. Mudah sih, tapi sangat membutuhkan pemahaman ya kan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintesis menggunakan reaksi alkilasi. Misal, kita menemukan suatu senyawa seperti ini, memiliki alkilnya atau biasa dari RX-nya, kemudian ada asam karboksilat, maka ini adalah terbentuk dari alkilasi ester malonat. CH3 juga alkinya alfa-alfa, asam karboksilat alfa, dan alfa yang sudah jelas ini adalah ester malonat. Nah, sedangkan di sini ada keton, kemudian ada ester, kemudian ada alkilnya. Nah, ini adalah dari alkilasi ester asetoasetat. Bisa dilihat ada aseton, ada ester, kemudian akan mendapatkan senyawa kompleks yaitu berupa keton, yang dimana di sini alkilnya, kemudian ini gugus ketonnya, dan ini adalah alkilasi ester asetoasetat. Thank you.